yaitu Indra Suherman, SHI, MAG. Kepada Ustaz, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, sebelum kita lanjut, izin kami bapantun membuka ceramah kita ya Pak ya. Urang kapalokoto rajin puasa, membaca Quran setiap malam. Iya tuh Ibu? Siapa yang ingin masuk surga harus semangat menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, para jemaah musala Baitul Ikhlas, Kepala Koto yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-27, ya Pak Ibu, malam ke-27 kita bersama-sama masih diberikan kemudahan, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan ibadah qiyam Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sia-sia saudara Bapak Ibu, alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salam dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu dan Bapak, pada malam hari ini judul tausiah kita adalah istiqamah. Baik Ibu, istiqamah. Acok kita dengar istilah ini sebuah perilaku dan sifat terpuji. Istiqamah ini secara bahasa Arab itu asal katanya istiqamah yastaqimu. Apa artinya? Tegak lurus. Kemudian nanti kalau ibu bapak cari di kamus, mencari ini kita memperkaya referensi di KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, istiqamah katanya adalah sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Nah, namun dalam kajian kita malam hari ini, kita akan melihat dari sisi terminologi akhlak secara agama kita. Apa istiqamah itu? Sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Tiba-tiba kita ulangi, sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam
tantangan dan godaan. Sampai selain pendapat bagaikan batu karang di lautan, dihampiri gelombang kuat, yang batu ini tetap tegaknya, berdiri kokohnya. Inilah konsep istiqamah. Nah. Sahabat Rasulullah namanya Sofyan bin Abdillah pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya, tunjukkan kepada saya inti ajaran Islam itu secara sederhana, lengkap, tapi menyeluruh. Tidak panjang-panjang kata-katanya, bilang paham kami inti ajaran Islam itu, wahai Rasul. Kata Sofyan bin Abdillah, tolong ajarkan kami, wahai Rasul. Lalu Rasul menjawab, Qul amantu billahi summastaqam. Kalau intinya Islam, katakanlah kata Rasul, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamah dengannya. Berarti inti ajaran Islam. Nah, berarti orang yang istiqamah itu, kata Rasulullah, dia mengatakan dalam konsep ajaran agama kita Islam, Qul amantu billah, dia dulu mengakui aku beriman kepada Allah, lalu beristiqamah, teguh pendirian sejak dia katakan iman itu kepada Allah sampai nanti akhir hayatnya. Itulah intilah sebenarnya dari ajaran agama kita. Bicara iman Ibnu Bapak, itu ada unsurnya, unsur hati. Nah, karena iman itu adalah, katakan, dari hati. Al-iman itu ada hati, ada perkataan, ada perbuatan. Lalu tanda orang yang sempurna imannya, dia istiqamah menjaga yang tiga tadi. Yang pertama, dia istiqamah menjaga kesucian hatinya. Menjaga kesucian hati yang pertama. Lalu yang kedua, dia istiqamah menjaga perkataannya. Dia dari hati, berarti menjaga kesucian hati. Itu tanda iman sempurna. Yang kedua, menjaga perkataannya itu benar, kebenaran. Yang ketiga, menjaga atau istiqamah sesuai perbuatannya dengan ajaran Islam. Ini konsep-konsep yang benar. Jadi itulah tanda iman. Iman itu kan tasdiqu bil qalbi, keyakinan dari hati, taqriru bil lisani, wa amalu bil arkan. Lalu iman yang sempurna itu dikatakan di sini, ini berkaitan dengan istiqamah. Dia istiqamah, teguh pendirian, kokoh pendiriannya. Yang pertama, menjaga kesucian hatinya. Yang kedua, menjaga kebenaran perkataannya. Yang ketiga, menjaga sesuai seluruh amal perbuatannya dengan ajaran Islam. Itulah orang yang imannya sempurna. Kemudian kami sampaikan dulu beberapa dalilnya, berapa? Nah, lalu apa di sini katakan? Jika dia berjalan, selalu mengikuti jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu jalan yang lurus. Rasul Ibnu Abbas pernah dengan para sahabat itu. Nah, ketika nanti Rasul, ini riwayat dari Ibnu Mas'ud, hadis dari Ibnu Mas'ud, riwayat dari Ad-Darimi. Rasul pernah membuat satu garis. Sementara itu dibuatnya garis lurus. Beko dibuat Nabi jalannya di garis itu bersimpang-simpang. Ikut aja sahabat dulu. Lalu apa kata Nabi? Jalan yang lurus, sekolah jalannya Allah. Apa maksud itu? Itulah jalan lurus adalah agama Allah, Islam. Lalu Nabi buat jalan bersimpang. Dibuatnya di garis itu ada simpang kaki daga kanan. Ketahuilah, ketika jalan lurus menghadap mengikuti jalan Islam itu akan ada beko di simpang kaki daga kanan yang akan mempengaruhi
kamu itulah godaan-godaan syaitan. Jadi awak ketika bayang lurus sebelum apa? Nanti akan digoda oleh godaan-godaan syaitan kiri kanan yang menginginkan kita kok boleh bersimpang jalannya. Karena itulah kita harus istiqomah agar lurus yang nanti sampai kepada tujuan yang dimanakan Allah. Orang beriman di bulan apa? Ini dalam proses istiqomah ini kita kok akan selalu diuji iman awak. Nah, akan diuji. Tapi kita akan diuji apa kita istiqomah atau tidak dengan ujian itu. Ujian itu berapa? Baik yang menyenangkan, termasuk yang menyusahkan atau menyedihkan. Jadi jangan anggap awak diberi senang oleh Allah, diberi kemudahan rezeki oleh Allah, itu adalah ujian. Rasa sadang banyak, kau mengalih, mau mengecek sadang balabu, pakai sadang naik, semua fasilitas kita dapatkan, itu adalah ujian. Ini ujian menyebabkan manusia itu istiqamah di jalan Allah dengan ujian kemewahan, kekayaan, kesenangan yang dimiliki atau tidak. Dan termasuk tentunya juga hal yang menyedihkan, musibah, bencana, kebakaran, sakit, semua itu adalah ujian dari Allah. Karena Allah mengatakan kita ini kalau mengaku beriman, sebagaimana dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan nanti mengatakan aku sudah beriman, sementara mereka tidak diuji lagi? Jadi intinya apa adalah tidak bisa kita mengatakan oh Allah beriman. Allah akan uji iman. Makin tinggi iman awak, makin tinggi pula ujian iman awak. Rendah iman awak akan diuji pula sesuai tingkat keimanan kita. Yang jelas, kalau awak diuji berapa, termasuk tadi senang atau susah, itu ujian untuk meningkatkan iman kita pada Allah. Nah, maka dari itu ibu napa? Ciri-ciri orang istiqomah ini ketika menghadapi ujian, baik yang senang atau yang susah, ini sikapnya berapa? Nah, yang pertama dia akan tetap teguh keimanannya menghadapi ujian itu, apakah yang menyenangkan atau yang menyedihkan, tetap teguh ujiannya, tidak goyah. Ujian tadi di jalan Allah yang lurus. Karena ada yang benar orang kita ini diuji kesenangan laksana makanya lari dari jalan, tidak istiqomah. Karena lengkap fasilitas, kekayaan ada, semua lengkap, kadang terlupa diuji dengan fasilitas dunia, kadang lalai di jalan Allah, talupo tasase, banyak piti bali narkoba, banyak piti bayi bajudi, banyak piti bali kartu namanya gini Pak, kartu chip Pak ya, baik tahu ya Pak, kita dan antara dan sebagainya. Ini yang terlupa. Mudah-mudahan kita berharap tidak demikian. Orang yang istiqomah tadi, ketika diuji dia tetap teguh pendiriannya, baik ketika sedang sana atau sedang sulit. Yang kedua, cirinya adalah tidak mundur oleh ancaman, siksaan dan segala hambatan. Nah, diancam, disiksa, diambil, yang istiqamah itu tetap akan maju di jalan yang benar. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Rasul istiqamah dalam hidupnya. Lalu berapa? Yang ketiga sebaliknya, dia tidak terbujuk oleh harta, pangkat, kemegahan, pujian dan segala macam kesenangan semu dunia. Nah, jadi cuma apa? Diancam, dihina, dicaci, dia tetap teguh pendirian. Sebaliknya juga dibujuk, dirayu, dipuji, diberi kesenangan dunia yang semu, dia tetap istiqomah. Nah,
Inilah yang dicontohkan oleh Rasul dan beberapa sahabat. Rasulullah ibnu Abbas, kita melihat betapa dia sungguh istiqamah di jalan yang benar. Bahkan Rasul dicaci, ibu, dihina, dilempari dengan kotoran, bahkan diancam dibunuh. Agar Rasul ini tidak menyalahkan syariat agama Islam, tapi Rasul tetap istiqamah, tak mundur. Wadana cerita ketika dia berdakwah ke Taif, di sebelum peristiwa Isra Mi'raj, dia berharap diterima oleh orang Taif. Tapi jangankan diterima, bahkan penduduk Taif sepakat sadonya, bakumpul rame-rame dari yang kita sampai yang ada, mengusir Rasul, bahkan melempari Rasul dengan batu-batu kerikil, sehingga Rasul pun kembali nanti ke keadaan berdarahnya. Mundurkan Rasul? Tidak. Itu dengan hambatannya. Lalu Rasul tidak bisa dengan karir itu digoda dengan dunia, ya. Nah, kita mendengar ketika Rasul ditawari oleh pamannya, digoda urusan dunia. Apa tuh godanya, Bu? Wanita, apalagi harta, tahta. Nah, Pak Muhammad, berhentilah menyebarkan Islam. Kalau kamu berhenti, nanti pilihlah semua wanita cantik di kalangan Arab, Bu. Ambillah, pilih kamu nanti jadi istri, kami berikan. Kalau kamu mau harta, wahai Muhammad, ambillah semua, nanti kami berikan harta yang banyak pada. Kalau mau kedudukan, wahai Muhammad, kami akan kamu menjadi pemimpin kami. Tapi berhenti menyebarkan agama Islam. Apa kerja Rasul berapa? Tegas. Wahai paman, seandainya kau letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyebarkan Islam sampai nanti aku mati ya Allah atau aku binasa nanti. Ini ketegasan konsep istiqomahnya Rasulullah menghadapi ujian. Kita manusia yang bukan nabi ini kadang-kadang menghadapi musibah bisa takluk, tapi ketika berhadapan dengan ujian yang tinggal tadi kadang terlupa ibadah sebagai kita jalan. Awalnya istiqomah, tapi dia harako atau jabatan. Kau halal, halal. Nah, tapi kalau seandainya sekian 1 juta, makruh. Itu contoh. Di antara contoh kecil berubah. Ini haram kan? Dikasih jabatan yang sangat mencintai fasilitas dunia, berubah yang halal jadi haram, minimal makruh. Dan sebenarnya ini contoh kecil. Inilah maka Rasul mencontohkan kita istiqamah di jalan yang benar itu harus sungguh-sungguh benar. Kemudian apa contohnya? Bagaimana kita keteguhan hati Bilal bin Rabah, ya. Ketika diazab oleh majikannya, diimpok jo batu gadang. Lihat kan batu gadang di punggung Bilal itu disiksa agar dia tidak menyembah Allah. Bagaimana Bilal? Dia tetap istiqamah. Dia mengatakan ahad, ahad. Laka sakian ini batu gadang, dia tetap mengatakan ahad itu Allah yang Maha Esa. Inilah istiqamahnya Bilal. Apa yang kita lihat? Bagaimana istiqamahnya para sahabat ketika perang Badar. Walaupun hari puasa kita tahu Ramadan yang berapa? Perang Badar yang jumlahnya sedikit, 300 orang, 303 orang itu menghadapi orang kafir Quraisy senjata lengkap 1000 orang, tapi sahabat istiqamah, maju perang, maju sampai dia. Sehingga akhirnya dengan konsep keberanian istiqamah dia menang perang Badar. Insyaallah. Karena itulah mari tentunya kita mencoba ibadah Bapak, saya memanggil diri saya sendiri juga semua jemaah, mari kita beristiqamah di jalan yang benar dalam kondisi apapun suka duka, kita tetap bertahan nanti sampai akhir hayat awak. Ya. Nah, kalau kini awak bisa jadi awak taat beribadah, alun tatu bekolai di detik-detik sakratul maut kita. Iblis akan menggoda kita sampai titik sakratul maut. Maka ada orang ahli ibadah tapi tak kulikianya ketika sakratul maut. Itulah kita hati-hati benar. Maka tadi ayat kami bacakan, kalau kita istiqomah ini sebagai penutupnya. Kami bacakan tadi ayat di dalam surat Al-Ahqaf, surat kami ke-6. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah,
Summastaqamu, kemudian mereka istiqamah sampai akhir hayat. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak ada rasa khawatir bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini dijamin. Kalau istiqamah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut, dan dia tidak akan bersedih hati karena dibantu oleh Allah, dibantu oleh para malaikat. Lalu nanti di akhirnya, ulaika ashabul jannati khalidina fiha, mereka itu yang istiqamah di suatu akhirat adalah penghuni surga yang mereka kekal di dalamnya. Awak yang disebutkan lainnya masuk surga Pak Ibu, insya Allah ya Pak Amjo, kita berdoa. Tapi syaratnya apa tadi? Istiqamah. Nah, Ibu ya, kau diuji jami yang enggak 1 kilo beko, nah terpegoda beko. Bun, sudah kan? Salat lagu tarik 5 kali semalam. Tapi coba sekaligus subuh aja salat tuh. Nah, walatan pamit 1 kilo Pak, tapi udah semayang, ya kan? Istiqamah itu contoh sederhana. Nah, kalau istiqamah awak bisa tambahnya diberikan ashabul jannah, itu sahabat penghuni surga yang kita kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Di balasan bagi kita yang istiqamah insyaallah di jalan Allah. Kita berdoa Pak, mudah-mudahan kita milih hamba Allah yang selalu istiqamah. Kita tetap hati-hati, kita berdoa mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti ketika Allah memanggil kita pulang ke hadapannya, kembali ke hadapannya, kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu bisa, wahai jiwa yang tenang, irji, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah sebagai golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga aku. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu dan Bapak, nun dapat tanggo rafa azab disukun tanggo mati, ridho jemaah meminta. Juga assalamualaikum, balik kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.